Kalau papa berarti musiknya apa ya? Apakah tradisional atau? Kalau papa basis. Oh, oke. Di band. Salah satu di band. Dulu tapi di Jakarta juga bandnya. Sebenarnya relate sih dari semuanya, refnya pun relate gitu. Coba boleh refnya nggak? Tadi kayak gue pernah denger ada refnya yang lumayan mau gue tanyain, coba. Oke. Kamilah Cinderella Batak, kalau kamu mau berkenalan panggil bapakku tulang. Walau kita bukan pariban dan antar aku pulang sebelum jam 9 malam. Kembali lagi di Cekson dan gue sekarang sudah bersama Rebecca Simorangkir. Kak Rebecca Simorangkir. Manggilnya Rebecca aja kan ya? Beka aja deh. Beka, aku panggilnya Kak, Dek, umur berapa sih Beka? Beka umur 21 mas. Kak, apa? Mas, iya, Kak, mas. Kak, mas, oke. Oh, umur 21 ya? Iya. Muda banget ya? Masa sih? 21 tuh muda banget tau, berarti kamu kelahiran tahun 94. 2004 kan? 2003. 2003. Iya. Iya 2003. Iya. Berarti tahun ini 22 lah ya? Iya lagi, iya udah 22. 21. Kamu tinggal di? Beka tinggal di Jogja. Kamu kan berarti salah satu dari rosternya label Container kan ya? Iya, Container Music. Container Music. 21 di Jogja. Betul. Kenapa milih nyanyi? Karena... Tunggu, sekarang Beka berarti kuliah? Iya, Beka kuliah. Masih kuliah? Masih kuliah. Di salah satu kampus swasta di Jogja. Jurusannya? Jurusan Sastra Inggris. Oke, sastra Inggris. Yes. Oke. Terus kenapa milih nyanyi? Karena... Kayak di Jogja bukannya kalau jadi anak kuliah di Jogja enakan main gitu ya? Bosen tahu main sama nongkrong terus. Oh iya? Serius. Kenapa akhirnya nyanyi? Awalnya karena emang orang tua itu dua-duanya musisi mas. Gitu, musisi. Siapa? Ada deh. Oh gitu? Ada deh. Iya. Itu musisi, kalau papa memang musisi, kalau misalkannya mama dosen, akademisi, musik juga, ngajar musik juga, iya. Dan adek juga musisi juga karena dia juga ngambil kuliah di musik juga gitu. Jadi emang satu keluarga tuh emang udah musik-musikan gitu. Kalau papa berarti musiknya apa ya? Apakah tradisional atau? Kalau papa basis. Oh, oke. Di band. Salah satu di band. Dulu tapi di Jakarta juga bandnya. Oh, nggak boleh disebut ya? Iya, nanti aja. Oke. Oh, itu off cam boleh ya? Off cam boleh. Oh, berarti emang keluarga musisi ya? Betul. Nah, adek ini, lu nggak mau beda sendiri gitu ya? Beda sih, akhirnya kan kuliahnya ngambil yang lain. Iya sih, sastra Inggris ya. Tapi apakah ada kayak arahan dari kecil gitu? Ayo Beka makan siang dulu gitu. Iya lagi, bener-bener. Tapi ya jadi kayak pas awal-awal mau ngambil kuliah itu perdebatan juga karena kayak kenapa kakak nggak di musik aja. Gitu. Terus? Nggak mau gitu. Kenapa? Karena Beka seneng ini juga, suka baca juga, suka nulis juga, dan Beka ngerasa kayak Beka pengen ngambil sastra aja deh. Tapi musik ya buat hobi lah. Ternyata tiba-tiba dapat chance untuk nyanyi, untuk masuk ke label ini gitu. Rebecca Simorangkir berarti orang Batak ya? Betul. Berarti emang, katanya kan semua orang Batak perempuan tuh bisa nyanyi, itu bener gak sih? Enggak ya? Kebanyakan pada nyanyi sih mas. Berarti udah di darah lo ya, termasuk keluarga lo juga keluarga musisi ya? Keluarga musisi. Yang kalau gue denger cerita lo kayaknya lumayan nge-push interest lo untuk ke musik, tapi lo nya agak menantang, gue nggak mau gitu ya. Bener ya? Bener. Nah akhirnya kamu mau join ke Container, itu lewat mereka atau Containernya langsung ke kamu si label? Sebenarnya apa kamu ikut apa sih? Nggak tahu apakah mereka soalnya Beka tuh talent scouting atau apa gitu? Sebenarnya nggak ada talent scouting, tapi kalau misalnya mau dibilang Jogja tuh sebenarnya orangnya banyak banget. Tapi kalau misalkan kadang tuh orangnya itu aja gitu. Jadi kayak kalau misalnya di musik orangnya itu aja, misalnya yang ikut lomba, yang ikut band, yang apa, jadi kayak orang misalnya, itu kan anak ini kan anak itu. Nah dari situlah. Berarti perkenalan ke Container dari? Itu memang kalau misalkannya itu karena ada kenalan juga sama mama papa juga ada kenalan gitu dan lain-lain. Tapi sebelumnya juga ada namanya Mas Hanafi juga yang ngurusin Container Music juga, itu juga udah kenal. Terus sama Mas Brian juga, Brian
Prasetyo Adi itu juga udah kenal dan akhirnya ya begitu. Berarti mereka lewat orang tua kamu ya? Baru ke kamu ya? Oke. Gitu. Terus kenapa kamu akhirnya memang sudah suka nyanyi kan, tapi kan tadi akhirnya ngambil bahasa Inggris kayak nggak mau ngikutin path-nya keluarga gitu, tapi akhirnya kayak ya udah coba aja gitu. Kenapa akhirnya mau ngambil kesempatan itu? Karena nggak tahu ya Mas, tapi aku Beka baru menyadari akhir-akhir ini sih. Beka ngerasa lu kayak bisa nyanyi gitu. bukan gitu, bukan gitu, tapi kayak ya itu juga sih. Nah, tapi lebih kayak ke kalau misalnya emang udah punya sesuatu, udah punya passion sebenarnya, udah ada interest, mau lu timbun sampai sejauh manapun itu bakal tetap kelihatan gitu. Itu benar sih. Jalannya tuh bakal tetap kelihatan gitu, ketahuan gitu, bakal dapet aja jalannya. Nah, ini salah satunya. Oke. Dan Container menawarkan lo dengan lagu. Ini singlenya baru rilis ya berarti? Iya, baru banget Desember 2020. Ini judulnya lumayan unik sih. Judulnya adalah Cinderella Batak. Catchy banget loh sebenarnya. Iya. Ketika Cinderella kehilangan sepatu kacanya, Cinderella Batak kehilangan sepatu apanya ya? Kalau Cinderella Batak lebih tepatnya kehilangan jam mainnya kali ya. Soalnya di liriknya tuh kan jam 9 malam harus udah pulang. Kalau Cinderella kan jam 12. Jadi kayak lebih prematur gitu kalau Cinderella Batak. Oke. Ini karena judul lagu yang unik banget. Coba tolong ceritain dulu deh. Cinderella Batak tuh tentang apa sih ceritanya? Oke, jadi sebenarnya lagu ini yang bikin siapa? Yang bikin lagu ini adalah Om Samnaveda. Oh, si Sam-Sam itu ya. Gue sering dengar namanya. Sering ya? Iya. Dia bisa bikin lagu metal nggak sih? Gokil sih. Nanti request sama Om Sam. Iya. Terus oke. Si Mas Samnaveda bikin lagu Cinderella Batak. Which is nyeritain soal pesannya itu sebenarnya banyak banget dari bait 1, bait 2. Itu semuanya isinya nasihat, isinya tentang kayak pesan untuk wanita-wanita Batak yang sebenarnya general juga buat cewek-cewek yang nggak Batak juga iya. Dan itu tapi diwakili oleh seorang perempuan Batak. Iya betul. Gitu. Dan Beka ngerasa juga relate banget liriknya Mas gitu. Dan itu tentang perempuan itu harus menjaga nama baik keluarga. Terus coba ada kayak agak dinyanyiin liriknya sedikit ya. Yang lo mau omongin itu ya maksudnya. Oh ini. Cerita liriknya gitu. Bukan kami tak ramah, hanya tak mau tebar pesona. Walau hati kami berbunga-bunga, tetap harus jaga nama keluarga. Nah dari situ kan baitnya udah kelihatan banget tuh. Gak boleh murahan. Iya gak gitu. Boleh. Gimana ya? Harus jual mahal, harus tarik. Jadinya akhirnya jadi ada kayak stereotype di orang-orang di mana kayak cewek-cewek Batak jual mahal. Ya itu bisa. Ya gitu deh. Kayak gitu lah. Terus ada apa lagi? Terus ini lebih kayak ke stereotip orang-orang mungkin ngeliatnya kayak cewek-cewek Batak tuh mukanya tegas-tegas, terus bukan tegas-tegas, lebih kayak kok serem banget sih kayak. Coba gimana ini kayak, liriknya? Yang mana ya? Lupa lagi. Nggak, tapi memang bener ya. Gue pernah hampir menghabiskan waktu di rumah temen gue yang Batak banget gitu ya. Oke. Terus pagi-pagi gue lagi sarapan. Nyokapnya tuh lagi cerita sama pembantu rumah tangganya. Oke. Terus gue bilang sama teman gue, nyokap lo marah ya? Enggak, itu dia ngomong biasa. Itu, emang gitu ya? Iya emang, jadi kayak emang baru ngomong bentar doang nih, misalnya kayak apa? Ini gimana? Jadi kayak orang suara kencang. Apalagi Beka tinggal di Jogja loh Mas, kayak yang sangat adem ayem. Kan clash dong sama ininya stereotip Jogja yang lemah lembut ya. Betul, sangat-sangat berbeda ya itu sih. Oke, berarti ini Cinderella Batak memang menggambarkan kehidupan lo banget, apa sebenarnya ada yang masa ini sebenarnya nggak gini tahu? Apa memang wah ini udah gua banget nih gitu? Sebenarnya relate sih dari semuanya, refnya pun relate gitu. Coba boleh refnya nggak? Tadi kayak gue pernah denger ada refnya yang lumayan mau gue tanyain, coba. Oke. Kamilah Cinderella Batak, kalau kamu mau berkenalan panggil bapakku tulang. Walau kita bukan pariban dan antar aku pulang sebelum jam 9 malam. Oke. Itu. Walau kita bukan pariban. Pariban tuh? Jadi kalau misalnya di Batak itu pariban itu kayak sebenarnya sepupu, tapi ini udah dari historinya itu dulu banget kalau Batak itu kayak tahun sebelum penjajahan dan lain-lain, itu tuh emang kayak dijodohin gitu loh sama sepupu. Tapi memang ada caranya ya, nggak langsung semua sepupu bisa gitu. Itu pariban. Nah jadi sekarang kalau misalkannya orang kayak mau gimana ya, kayak cewek cowok gitu, ya manggilnya kayak
gimana Pariban kayak gitu. Gitu. Nah kenapa harus manggil bapak lo Tulang? Apakah gue harus jadi orang Batak untuk deketin lo? Sebenarnya. Iya nggak sih kalau Batak? Gue nggak tahu sih. Iya tapi ini juga perdebatan karena kayak BK sendiri sama teman-teman yang orang-orang Batak juga ya dari keluarga kebanyakan itu lebih kayak kalau bisa Batak. Sama yang Batak gitu. Iya. Kan kita kalau nonton film apa tuh Ngeri-Ngeri Sedap kan, itu kan stereotip Batak yang kayaknya beneran kejadiannya kayak gini kalau menurut gue ya. Iya. Dan itu kayak, emang bener sih. Iya. Bener banget. Kalau laki tuh harus Batak ya. Kalau adik lo perempuan apa laki? Laki. Nah, kalau dia punya pacar nggak Batak nggak apa-apa ya? Kalau nggak Batak, walaupun juga tapi bakal dibatakin juga lah tapi ya? bakal di-ain namanya, dikasih marga, dikasih boru gitu. Kalau lo kalau cowok susah, kalau cewek susah soalnya kan kayak harus membawa nama. Nah, itu apakah terkait dengan lirik tadi? Panggil bapakku Tulang. Iya, itu juga. Tulang tuh maksudnya om ya? Om, tapi itu konsepnya ya kalau misalnya Tulang, Pariban itu lagi. Jadi kalau misalnya Pariban, kalau cowok manggil bapaknya si cewek ini Tulang. Tuh, kan? Gitu. Berarti bener kan? Iya, bener. Ada cultural history kan? Iya. Makanya menurut Beka juga ini lagu sangat-sangat apa ya? Secara culture-nya juga rich, secara musiknya juga asik banget gitu. Dan unik banget sih. Maksudnya ituin ke Cinderella gitu. Betul. Nah, Masam ini nulis lagunya ketika ketemu lo atau memang dia udah punya lagunya sama gue nyari perempuan Batak nih. Kontennya punya nggak apa gimana gitu? Iya, yang kedua itu. Jadi memang gitu. Om Sam itu tuh emang lagunya banyak banget. Dia talented banget dalam membuat lagu tuh. Ketika lo manggil Om Sam, salah satu siapa Mas tadi siapa namanya lupa? Mas Brian. Mas Brian. Mas Brian manggilnya kan Mas Sam, Bang Sam. Dia masih muda apa udah tua sih? Ya, Beka sama Mas Brian juga jauh ya. Beda. Seumur gue nggak Mas Sam. Seumuran nggak ya? Itu nanti kita omongin. Okay. Udah lumayan ini ya? Udah lumayan. Enggak juga ya, masih muda lah ya. Oke, terus. Dia bikin lagu. Iya, bikin lagu terus nyari perempuan Batak. Iya, nyari cewek Batak terus akhirnya ketemulah saya gitu. Oke. Dan ketika pertama kali ketemu Masam langsung bikin session dulu atau langsung rekaman atau gimana? Emang bikin kayak ngobrol-ngobrol dulu lah ya kayak. Terus lo dites suaranya gitu? Enggak pakai tes-tesan sih, enggak pakai tes. Mungkin karena si Om ini juga pernah ngeliat Beka nyanyi gitu kan beberapa kali. Oke. Gitu, habis itu udah kita workshop kayak ngobrolin ini lagunya tentang apa supaya Beka juga ngerti lagunya cara ngebawainnya gimana. Habis itu udah terus ada beberapa juga yang Beka tanyain, oh ini liriknya pengennya dinyanyinya kayak gimana gitu kan. Habis itu beberapa minggu kemudian langsung take. Habis itu beberapa minggu lagi langsung take video, udah langsung. Oke. Nyokap lo udah denger lagu ini kan berarti? Udah dong. Dia happy gak? Happy. Karena kayak dia bilang, nah tuh, jadi kayak dia bilang ini lagu sebenarnya nyentil gue karena Beka tuh kadang biasalah anak muda kan. Terus tiba-tiba sering acara kampus lah atau apa, pulangnya malam. Ya yang itu yang very ditekanin sama mami. Tapi mami papi happy banget. Happy lah ya. Ya semua orang tuh pasti ortodoks sih, maksudnya pasti inilah gitu ya. Oke. Gue tuh mau nanya, apa tuh? Tapi gue lupa. Beka tuh sebenarnya influence musiknya apa? Kalau pendengaran, yang Beka dengar ya, yang Beka dengar sebenarnya banyak. Tapi kalau misalkannya Beka bisa milih 1 atau 2, biasanya Beka dengerin R&B, sama jazz juga, pop juga, gitu. 3 ya berarti. Kalau nama musisinya? Kalau sekarang banget nih, Beka lagi ngulik-ngulik lagunya Earth, Wind and Fire. Terus, iya lagunya enak-enak banget mas. Serius, iya. Itu terus kalau misalkannya yang ceweknya siapa ya? Lagunya Her juga enak-enak tuh gitu. Iya. Tapi all time favorite lu siapa? All time favorite? Daniel Caesar. Ya. Daniel Caesar, Her, SZA, ya. Itu memang ini sih. New R&B oke banget sih. Iya. Tapi kenapa nggak minta bikin, masa gue pengen R&B dong? Kira-kira nih single berikutnya lo ini nggak kayak request gitu kayak masa dengerin ini deh, dengerin Daniel Caesar deh gini-gini, gue mau lagu kayak begini gitu. Sebenarnya kalau misalnya awalnya kalau yang kemarin itu kan Cinderella Batak memang sudah jadi gitu kan, dan Beka kayak dimintain tolong, kayak ditanyain mau nggak. Tapi karena lagu ini juga Beka ngelihatnya catchy dan Beka belum pernah menyanyikan yang style seperti ini, makanya Beka ketantang dong kayak, masa nggak bisa
gitu kan. Nah, tapi kalau untuk selanjutnya sebenarnya Om Sam ini tuh udah nulis banyak lagu dan memang ada beberapa lagu yang akan BK kerjakan beberapa bulan kemudian habis ini. Which is an R&B song. Nah. Which is kind of an R&B song. Jadi pop R&B yang sangat beda dengan Cinderella Batak ini. Gitu. Itu lagu next. Teman-teman lu gimana kalau lo punya lagu Cinderella Batak? Apakah mereka lebih sekarang manggil lo Cinderella gitu? Tapi iya lagi Mas, serius. Jadi kayak Cinderella kayak maksudnya lo pamer ke mereka atau lo diem-diem aja tiba-tiba the news spread gitu kan mereka? Actually sebenarnya itu tadinya kan BK mau keep it low-key aja kan, kayak low-key aja dulu gitu. Terus tiba-tiba launching lah Container Music ini bikin showcase BK sama Mas Brian dengan lagu yang baru. Kan aduh mana mungkin gak ngajak temen gitu kan. Ya udah ajak yang teman-teman deket dulu lah. Teman-teman deket ya mereka upload di story dan lain-lain, terus akhirnya rame, loh kok nggak ngomong-ngomong iki piye toh gitu kan, terus ya udahlah. Jadi akhirnya teman-teman pada tahu dan mereka juga amazed dengan lagunya, terus lucu juga karena BK juga jarang nyanyi yang kayak gini tuh jarang banget dan akhirnya melakukan ini ya gitu lah. Tapi mereka support lah ya. Support banget teman-teman. Gitu. Penting nggak sih sebenarnya temen lu berarti satu tuh lagi best friend lu lagi lebih dari 5 lah ya, iya sih? Enggak, apa udah kekerucut? Apa udah kekerucut ya, nggak tahu juga ya, soalnya di kuliah temennya, tapi banyak sih, masih tetap circle-nya masih ya mereka support luas, lah ya? Support. Oke. Oke, rencana ke depannya berarti apa? Gue sih looking forward lo ngeluarin itu ya, R&B stuff ya? R&B stuff. Nanti ditunggu aja ya Mas. Ntar 1 bulan lagi I think lagi mau produce juga soalnya. Bagus. Lagunya udah jadi sebenarnya, tinggal di take vokal gitu. Maksudnya ya kita tidak Cinderella Batak it's a good start lah sebenarnya gitu. Tapi kan a very good start. Penting buat keep up with your passion kan sebenarnya kan. Betul. Tapi nggak sih maksudnya biar hati lo tuh. Iya. Tapi BK tetap open with any opportunity gitu karena kayak menurut BK kalau misalnya nyanyi yang sangat-sangat idealis banget gitu nggak pernah nyoba-nyoba yang lain kayaknya such a waste kalau buat BK ya karena kayak kenapa nggak dicobain aja semuanya dulu terus nanti kalau misalnya udah nanti nggak ada penyesalan gitu kalau yang sebelumnya nggak dicoba gitu. Mending nyesel nyoba daripada nyesel nggak pernah nyoba. Iya sih, itu benar banget sih. Iya benar. Sama kayak belanja tuh. Apa tuh? Mending nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Nggak beli, itu iya, itu kenapa kita semua boros dan pakai pinjol. Ini kesini pinjol. Oke. Rebecca kalau mau tahu sosial media atau gitu. Bisa cek Instagram BK di @BECCSIMO Beksimo. Dan kalau misalnya SIMO, Rebecca Simorangkir dipadetin gitu kan. Kalau misalkannya cover BK sering di TikTok. Di TikTok, baru di TikTok @BK-nyanyi. Lo udah ngover Madu dan Garam belum? Kayak semua orang lagi rame terus tulis di tengah-tengah. Belum lagi. Iya, semua enggak maksud gue kayak semua orang pada bikin sih. Deh, kayak semua orang lagi bikin gitu maksud gue. Pakai riff and runs gitu ya. Iya, pakai riff and runs sih benar. Oke, nah kalau di DSP berarti namanya Rebecca Simorangkir apa BK? Iya, Rebecca Simorangkir. Yes, Oke. Coba cek Rebecca Simorangkir Cinderella Batak. Itu harusnya udah ada di semua DSP udah. Iya, versi DSP ya. Oke. Rebecca, thank you ya. Thank you banget, Mas. Nanti kalau R&B-nya udah jadi, antara kamu ke Jakarta lagi atau kita ke Jogja, ajak aja nggak apa-apa. Oke, siap. Oke, thank you ya. Siap. Kita ketemu lagi di next one berikutnya. Dadah.